sesulit-sulitnya kita mimpin orang lain, lebih sulit mimpin diri kita sendiri. Jadi saya anjurkan semua kita untuk melihat self leadership kita seperti apa. Belajar dari semut, sigap, kerja keras, cepat responnya, ya, tidak nunggu lama-lama, tidak nunda-nunda, bekerja dengan cepat. Kita ingin bertumbuh dalam Tuhan. Kapan terakhir kali kita baca buku, lihat video YouTube yang akan menolong kita bertumbuh? Semangatnya itu kira-kira berapa persen dalam hidup kita hari ini? Amsal 6 dan Amsal yang ke-7. Saya beri judul Pelajaran Kepemimpinan dari Semut. Ya, kita belajar dari semut tentang leadership. Ini slide dari minggu lalu yang saya tampilkan lagi di 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Ya, Raja Salomo dikatakan Raja Salomo mencintai banyak strange woman. Kemudian di pasal 11 ayat 4, 1 Raja-Raja dikatakan bahwa pada masa tuanya, istri-istrinya atau strange woman ini, nah strange woman ini bukan sekedar, beberapa terjemahan mengatakan foreign woman, seakan-akan dia perempuan dari bangsa lain. Tapi King James secara spesifik menyebut ini strange woman. Artinya strange woman apa? Sumbernya beda. Sumbernya bangsa Israel itu dari Sinai. Ya, hubungan dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Sedangkan strange woman ini sumbernya dari mana? Ya dewa-dewanya Moab, dewa-dewanya Mesir, sumbernya beda. Yang kedua, tujuannya juga beda. Ya, jadi strange woman tujuannya berbeda dengan orang-orang Israel. Orang Israel tujuannya adalah berangkatnya dari Sinai, ujungnya di Sion. Ya, di mana bukit Tuhan. Tapi orang-orang perempuan asing ini berangkatnya dari tempat lain, value-nya, belief-nya, ujungnya juga ke tempat lain. Ini yang menjerat Salomo. Ditulis di 8 perikop di Amsal tentang strange woman. Bahkan di pasal 5-7, kalau sudah pelajari, bahas banyak, lebih dari separuh bahas tentang strange woman ini. Pertanyaannya kenapa dan kapan Salomo menulis pasal 5 sampai pasal 7 ini? Ada beberapa pendapat. Yang pertama yang dianut oleh sebagian besar orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, Rabbinic School, ya, sekolah rabi, berpendapat bahwa waktu masih muda Salomo nulis Kidung Agung. Jadi Kidung Agung itu kitab bergairah sekali, ya. Kidung Agung ditulis waktu dia masih muda. Kemudian waktu dia umur 40-an, ya, dia nulis tentang Amsal. Dan nanti setelah dia mulai tua, umur 55 dan seterusnya, menulis tentang pengkhotbah. Jadi menurut tradisi orang Yahudi, 3 kitab ini ditulis oleh Salomo dalam kurun waktu yang berbeda. Kalau misalnya kita ikuti tradisi Yahudi ini, kemungkinan orang yang begitu berhikmat kok masih bisa jatuh, ya, di masa tuanya dikatakan dia meninggalkan Tuhan. Nah, penafsirannya ya kemungkinan Salomo menganggap sepele kekuatan hawa nafsu, gairah seks yang tidak kudus. Sehingga walaupun dia tahu banyak, akhirnya dia jatuh juga. Jadi warning buat kita adalah jangan anggap remeh. Ya. Sebagian besar pemimpin jatuh di aspek ini. Alternatif kedua ada orang yang mengatakan bahwa mungkin Salomo nulis ini pada saat dia sudah jatuh. Ya,
di mana di usia sekitar 55 ke atas dia mulai jauh dari Tuhan, dia jatuh, dia regret, dia merasa menyesal. Tujuannya dia kemudian nulis ini apa? Tujuannya dia adalah jangan sampai ada korban lagi. Jadi kalau kita mau tahu maksudnya Amsal 5-7, kemungkinan pertama adalah beritanya dari Salomo, jangan anggap enteng ya nafsu seperti ini. Salomo yang hikmatnya begitu besar, tidak ada dikatakan orang di bumi yang punya hikmat seperti dia, toh jatuh juga. Jadi jangan anggap enteng. Kita butuh teman-teman sekitar kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Yang kedua, maksudnya Salomo adalah supaya jangan sampai ada korban lagi, dia nyesel. Jadi berita buat kita apa? Belajar dari hidupnya Salomo. Jangan sampai juga kita di masa tua kita regret. Ya, karena jatuh di hal yang sama. Yang ketiga, kemungkinan menafsirkan pasal 5-7 adalah kadang-kadang Salomo tahu dia dengan hikmatnya bahwa ini berbahaya sekali. Sexual immorality, strange woman berbahaya sekali. Jadi dia getol menasehati orang-orang banyak, ya. Jangan sampai jatuh, begini caranya orang jatuh. Tapi dia kemudian menjadi profesional, ya, karena dia pengetahuannya banyak, dia jadi profesional, jadi trainer, ngajari orang tentang semua ini. Tetapi dia sendiri kemudian terpisah antara knowledge dengan actionnya dia. Pemahamannya tentang bahaya, strange woman, kenikmatan, zina dan segala macam ini membuat dia profesional dalam itu, tapi dia tidak jalani sendiri. Nah, kita sebagai hamba Tuhan mesti hati-hati, tidak cuma soal ini. Ya, kadang-kadang ada orang yang expert soal discipleship, expert soal penginjilan, expert soal counseling, expert soal value. Kita giat ngajar kesana kemari nulungin orang, tapi kita tidak ngerjakan karena itu jadi profesi kita. Akibatnya kita sendiri yang jatuh. Ya, jadi ada 3 pesan dari pasal 5-7 dari hidupnya Salomo. Yang pertama, jangan anggap remeh. Jangan jalan sendiri, butuh orang lain, butuh anugerah Tuhan. Yang kedua, jangan sampai ngalami regret kayak Salomo. Jadi kita harus lebih siap, jangan anggap diri kita mampu untuk mengatasi semua ini. Yang ketiga, jangan jadi profesional, ya, sampai kita tidak ngidupi cuman ngomong sana sini tentang bahaya ini. Nah, topik kedua yang saya mau bahas tentang leadership lesson, belajar kepemimpinan dari semut. Yang pertama, kita lihat di ayat 6 pasal 6 ayat 7, semut ini punya self leadership yang sangat efektif. Yang dikatakan tidak perlu ada komando, tidak perlu ada struktur, tidak perlu ada pemimpinnya, semua bekerja sangat efektif sesuai fungsinya. Jadi semut itu menurut orang-orang yang mempelajarinya semua punya fungsi. Ratunya punya fungsi, pekerja laki punya fungsi, pekerja perempuan punya fungsi, dan semua berjalan sesuai fungsinya. Untuk itu dibutuhkan self leadership yang efektif. Ya. Sesulit-sulitnya kita mimpin orang lain, lebih sulit mimpin diri kita sendiri. Jadi saya anjurkan semua kita untuk melihat self leadership kita seperti apa. Ya, orang rajin itu punya inisiatif, ngerti perannya dan segala macam. Develop your self leadership, ya, supaya lebih baik. Yang kedua, yang saya pelajari dari semut apa? Dikatakan mereka ini orientasinya kepada melayani, servant leadership, service oriented. Jadi mereka melayani bukan karena posisi, bukan karena jabatan, bukan karena hierarki, tapi karena ingin mengerjakan bagiannya, ya, mengabdi, melayani. Kalau dalam organisasi, di perusahaan, di keluarga, orientasi semua orangnya melayani, ya bisa berhasil seperti semut, produktif sekali.
Yang ketiga, mereka bisa membaca, memahami musim. Yesus di saat-saat terakhir hidupnya, dia sempat berkata, kalau saja bangsa Israel bisa memahami musim apa ini, mereka tidak harus mengalami penderitaan malapetaka semua ini. Semut, kita belajar dari semut, mereka memahami, mampu membaca musim apa. Nah, sekarang kita di peralihan musim dalam kerajaan Allah dengan adanya COVID, ya, segala macam. Bisa baca enggak? Banyak pemimpin masih kepingin kembali ke masa sebelum COVID. Tapi pertanyaannya, bisa enggak kita baca perubahan terjadi di zaman sekarang ini? Bisa enggak kita baca musim yang sedang akan berjalan di depan kita? Penting untuk bisa membaca waktu. Hikmat selalu berkaitan dengan melakukan pada waktu yang tepat, di musim yang tepat. Yang keempat, hidup sesuai dengan musimnya. Ya, kadang-kadang kita ini begitu comfortable, senang dengan keberhasilan kita di masa lalu. Apa yang kita sudah berhasil di masa lalu, kita ingin teruskan di masa depan, padahal musimnya udah berubah. Membangun kompetensi, keahlian tertentu dalam hidup kita, membuat kita berhasil di masa lalu. Entah dalam mimpin worship, entah dalam mimpin kelompok sel, entah dalam khotbah, dan segala macam. Musimnya berubah, tapi kita tetap tidak mau berubah, mengandalkan season yang lalu. Jadi kita harus hidup sesuai dengan season. Kita baca season hari ini, kita hidup untuk season hari ini. Yang kelima, semut ini kita belajar dari semut, future oriented. Sekarang musim panas, ngumpulkan untuk musim dingin. Ya, pemimpin itu hidup di masa depan. Kenapa orang ikut kita? Karena kita lebih bisa lihat masa depan lebih jelas daripada orang-orang lain. Tapi kalau pemimpin, saudara dan saya semua, entah mimpin keluarga, mimpin perusahaan, mimpin pelayanan, tidak bisa tinggal di masa depan, lihat masa depan. Kita belajar dari semut. Semut selalu lihat musim berikutnya apa. Ya, future oriented. Tidak hanya lihat belakang, reuni-reuni, nostalgia, tapi masa depan. Yang nomor 6, mereka plan. Ya, mereka tahu apa yang akan terjadi di musim dingin. Tidak ada panen. Apa yang terjadi setelah panen? Tidak akan ada panen lagi. Ya, maka mereka plan dengan baik. Ada statement yang berkata, saudara tinggal milih. Mau plan dengan baik atau ngalami pain, penderitaan. Ya. Jadi orang-orang yang malas tidak plan. Semua impulsif, semua tiba-tiba. Semut, kita belajar dari semut, plan. Ya. Kalau orang bilang juga kalau kita tidak plan, ya maka kita sesungguhnya sedang plan untuk fail. Sedang merencanakan untuk kegagalan. Semut merencanakan apa yang akan mereka dikerjakan sekarang untuk masa depan. Yang terakhir, yang nomor 7 saya belajar dari semut apa? Itu action oriented, highly responsive. Jadi kalau saudara lihat ada sarang semut di pasir, di tanah, di bawah, kemudian sudah injak-injak, saudara tidak usah nunggu mereka untuk rapat dulu. Langsung semua semut ini berubah tugas membangun kembali rumahnya. Ya, sangat cepat responnya. Nah, banyak orang-orang Kristen yang responnya lambat sekali. Ada orang sudah hatinya terbuka, kita nunggu berapa lama untuk nyampaikan ke dia. Ada orang punya kebutuhan tertentu, kita nunggu lama untuk memenuhi kebutuhan itu. Belajar dari semut, sigap, kerja keras, cepat responnya. Ya, tidak nunggu lama-lama, tidak nunda-nunda, bekerja dengan cepat. Itu yang saya pelajari dari semut. Saya harap sudah bisa belajar juga dari semut tentang leadership. Ini ada 2 statement yang menarik soal wisdom. Wisdom dari semut, ya, the law of season. Wisdom itu artinya memahami musim hidupmu sekarang ini dan sesuai hidup dengan musimnya. Jadi kita memahami kita hidup di musim seperti apa sekarang ini. Kemarin malam saya ketemu dengan satu teman baru namanya Mark Anderson, salah satu pemimpin di Youth with a Mission. Dia bilang, kita hidup di zaman yang luar biasa. Tidak pernah dalam sejarah begitu banyak orang
datang kepada Tuhan seperti zaman sekarang ini. Kalau saya boleh milih hidup di abad berapapun, saya tidak mau milih abad lain kecuali abad sekarang ini. Menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa, ambil bagian, membawa orang-orang ke surga. Ya. Ngerti musim apa kita sekarang dan hidup kita disesuaikan dengan musim itu. Belajar dari semut tadi. Yang kedua, wisdom artinya kita bisa mengenali musim setelah ini dan bersiap untuk masuk ke musim itu. Jadi wisdom soal musim, memahami musim ini dan hidup di dalamnya sesuai musim itu, tidak terus hidup seperti zaman lalu. Yang kedua, wisdom itu mengenali musim setelah ini apa dan bersiap-siap untuk masuk, mengantisipasi musim itu. Nah, saya sebagai pemimpin belajar dari Amsal pasal 6. Amsal pasal 6 bisa dibagi 5 perikop. Saya pakai Amsal pasal 6 sebagai dashboard. Kalau ada mobil, di mobil ada dashboardnya. Di depan dashboard ini ada satu tentang bensinnya, kosong atau penuh. Ada tentang panas engine-nya, panas apa dingin. Di dashboard juga ada kecepatannya kita berjalan. Ada lampu engine, kalau lampunya merah artinya jangan diteruskan, ada yang masalah. Nah, di dashboard leadership saya, pakai pasal 6 Amsal, ada 5 hal yang saya perlu lihat tiap hari. Ya, dashboard saya mulainya dengan D. Yang pertama soal decision making. Apakah kalau saya hari ini harus ngambil keputusan yang penting, saya berani dan bebas ngambil keputusan itu. Walaupun mungkin ada orang-orang yang tidak suka. Itu di pasal 6 ayat 1 sampai 5. Ya, tadi sudah sakit sedikit. Kalau saya berhutang budi sama orang, saya over promise, over committed sama orang, saya tidak bisa membuat keputusan yang terbaik bagi kerajaan surga. Jadi tiap hari saya lihat dashboard saya bagian D pertama, decision. Hari ini saya terikat oleh sesuatu enggak kalau harus ngambil keputusan. Tugas utama seorang pemimpin buat keputusan. Jangan sampai keputusan kita terpenjara oleh karena salah ngomong, janji kelebihan, committed kelebihan kepada orang lain. Ya. D nomor 2 buat saya adalah diligence. Ya. Di pasal 6 ayat 6 sampai 11 ya, dikatakan, ya tadi belajar dari semut, apakah saya rajin, sigap, keputusan yang baik diambil kalau tidak ada perencanaan dan eksekusi, tidak ada gunanya. Jadi buat saya lawannya malas, sluggard, ya, rajin adalah ditandai dengan 2 hal, planning dan eksekusi. Ya. Apakah ada planning dan eksekusi dalam hidup saya dengan baik? Kata rajin itu memisahkan antara value dengan prioritas. Kalau kita ganti tahun baru, biasanya kita punya resolution. Kita punya, saya rasa hubungan saya dengan Tuhan tuh saya value penting. Jadi tahun depan, misalnya Desember, saya janji tiap hari saya akan doa 2 jam sendirian sama Tuhan. Itu karena saya value prayer. Tapi apakah saya jalankan tergantung prioritas saya. Saya bisa jalan ke tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, mungkin tidak lagi. Tapi kalau saya prioritaskan, artinya tiap hari tahun ini, apapun terjadi, jam 3 sampai jam 5 saya sembahyang. Apapun terjadi, itu prioritas. Ya, jadi yang membedakan orang rajin dan orang malas, itu adalah sekedar orang yang berangan-angan, pengen sembahyang, pengen memenangkan jiwa, pengen melayani, pengen memimpin orang lain dengan orang yang sungguh-sungguh memprioritaskan, merencanakan, dan mengerjakannya. Ya, jadi dalam hidup saya cek itu dashboard poin nomor 2. Dalam hidup saya ini, apakah semua yang saya pikirkan cuma angan-angan atau ada planning dan eksekusinya? Apakah prioritasnya sesuai dengan angan-angan saya? Yang nomor 3, dashboard saya itu deceitful. Pasal 6, 12 sampai 15. Ya, dalam kita ngerjakan apa-apa di keluarga, kita mimpin, atau di perusahaan, di pelayanan, platformnya itu relationship.
Ya, tadi kalau kita tidak punya kerajinan, maka kemiskinan akan menimpa kita. Kalau kita tidak punya relationship yang baik, maka dikatakan calamity atau malapetaka ada di ambang pintu. Ya, jadi hubungan atau relationship itu platform di mana keputusan pemimpin diterjemahkan kepada action oleh orang yang kita pimpin. Kalau relationship kita ini tidak dipahami dengan baik, kita tidak, orang yang kita pimpin tidak melihat bahwa kita ini tulus care buat mereka, ya sulit ada eksekusi yang baik. Yang keempat itu dependability di ayat 16 sampai 19. Dependability, kita ini pemimpin yang bisa disandari tidak? Pemimpin yang bisa diandalkan tidak, bergantung dari karakter ilahi dalam hidup kita. Ya, secara jangka panjang apakah kita sukses jadi pemimpin efektif tidak? Bergantung daripada bagaimana orang yang kita pimpin lihat kita. Ini pemimpin saya ini bisa diandalkan tidak? Dia care betul pada saya, mikirkan kepentingan saya atau tidak? Kalau mereka berkata pemimpin saya betul-betul care pada saya, memikirkan yang terbaik buat saya, maka mereka akan taruh kepalanya sehingga secara jangka panjang ada ownership dan efektivitas. Yang terakhir, yang nomor 5, desires, ya, atau nafsu, hawa nafsu. Di pasal 6, 20-35 dibahas ini dashboard saya yang nomor 5. Yang saya perlu lihat di sini apa? Akuntabilitas. Iblis setiap saat ingin menjatuhkan hidup saya. Ya, salah satu alat yang paling kuat yang berhasil menjatuhkan banyak pemimpin, hawa nafsu, seks, kekuasaan, harta. Cara saya untuk bisa setiap hari menahan itu adalah akuntabilitas. Ada orang yang berjalan bersama saya, menolong saya melihat blind spot saya, ya, menegur saya kalau saya salah, minta feedback, minta masukan, dan segala macam. Di dashboard saya lihat hari ini apakah ada orang-orang di sekitar saya yang berani rela mau memberitahu saya, menjagai saya. Nah, saudara perlu lihat dashboard kepemimpinanmu apa. Dashboard gunanya apa? Kalau merah, berhenti. Saudara dalam bahaya. Kalau terus bisa kecelakaan. Ya. Kalau bensinnya sudah sampai ke merah, berhenti. Kalau lampu engine-nya merah, berhenti. Kalau mesinnya kepanasan, berhenti. Ini 5 hal yang saya pakai untuk dashboard saya, ya, akuntabilitas, relationship, care, dan segala macam. Ada 6 gates, 6 gerbang, ya, di zaman dulu gerbang itu pertahanan, ya, gerbang kota menolong kita bertahan dari serangan musuh. Ada 6 pintu gerbang ke arah temptation atau cobaan. Nomor 1, cobaan itu datang, ya, seringkali karena kita buka pintu yang pertama ini. Pintu pertama itu apa? Di dalam pasal 7 ayat 1-3, karena firman Tuhan tidak ada dalam hidup kita, tidak mengalir dalam hidup kita. Sudah lama tidak baca firman, sudah lama tidak merenungkan firman. Dikatakan bahwa jari kita tidak dilingkari firman, dan firman tidak di hati kita. Jadi pintu gerbang cobaan atau kesulitan datang dalam hidup kita seringkali karena pintu gerbang pertama ini kita buka. Yaitu pintu gerbang pertama itu gap antara hati kita dengan firman Tuhan. Yang bisa menjagai kita, minggu lalu kita bahas firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Ya, kalau kita ada gap, sudah berhari-hari tidak baca firman, merenungkan firman, perbuatan kita tidak diinspirasi oleh firman, jari kita, tangan kita tidak diinspirasi oleh firman, pikiran kita tidak dikuasai firman, itu pintu gerbang pertama. Jadi jangan nyalahkan Tuhan kalau ada percobaan, cek salah satu dari 6 pintu gerbang ini mungkin terbuka. Pintu gerbang pertama karena ada gap antara hidup kita dengan firman. Pintu gerbang kedua, ya, karena ada gap, kekosongan akal budi, di mana kerinduan belajar dan mencari hikmat tidak lagi jadi primadona. Ya, di ayat pasal 7, itu dikatakan bahwa hikmat pengetahuan tidak jadi seperti apple in your eyes.
tidak seperti sesuatu yang sangat kita kepingin lagi. Jadi kita mungkin capek, ya tidak semangat lagi untuk bertumbuh, tidak semangat lagi untuk belajar. Akibatnya judgement kita jadi jelek dan pengambilan keputusan jadi buruk. Itu gate kedua. Jadi mau dicek, yang pertama jarak kita hati dengan firman, tangan dengan firman. Yang kedua, semangat belajar kita. Kapan terakhir kali kita ingin bertumbuh dalam Tuhan? Kapan terakhir kali kita baca buku, lihat video YouTube yang akan menolong kita bertumbuh? Semangatnya itu kira-kira berapa persen dalam hidup kita hari ini? Yang ketiga, kalau kita lihat di pasal 7 ayat 8, yang buka pintu gerbang itu karena kita berdiri di tempat yang salah. Jadi dikatakan di pasal 7 ayat 8, pemuda yang tidak punya sense, tidak mau belajar ini, ya, dia berdiri di tempat yang dekat dengan rumah perempuan asing ini. Dikatakan nanti di bagian akhir pasal 7, rumah itu adalah pintu gerbang ke neraka. Jadi banyak orang yang kurang berpengalaman, kurang berhikmat, merasa dirinya kuat. Ya, enggak apa-apa, dekat-dekat dengan pintu gerbang neraka enggak apa-apa. Ini kesalahannya Lot juga sama. Ya, dulu dia lihat waktu pisah dengan Abraham, dia lihat kota Sodom itu kota metropolitan yang kaya raya. Jadi dia milih di lembah Sungai Yordan yang dekat. Dia pikir, toh enggak di Sodom, dekat-dekat Sodom supaya orang Sodom bisa belanja dapat untung. Gitu ya. Nah, seringkali kita sembrono seperti itu. Jadi pintu gerbang yang ketiga yang sering kita buka, kita sembrono. Kita berdiri terlalu dekat, ya, dengan pintu gerbang alam maut, dengan cobaan. Jadi kita tidak sengaja ngundang orang Sodom, ya, untuk mencobai kita. Yang keempat, pemuda ini tidak hanya berdiri di dekat rumahnya perempuan, dia melangkah ke arah itu. Jadi saudara perlu lihat direction hidup saudara ini kemana. Directionnya ke utara, ya, ke surga, ke Sion, atau ke arah lain. Jadi pemuda ini salah karena direction yang dia ambil salah. Jadi saudara perlu lihat, periksa hidup saudara hari ini, trajektori hidupmu ini kemana nih? Ya, dalam bisnis, dalam keluarga, trajektorinya ke utara, atau bukan ke utara? Ke Sion atau bukan ke Sion? Pintu gerbang yang keempat yang bisa terbuka kalau kita tidak jelas tujuan hidup kita apa. Akibatnya gampang tergoda kanan, gampang tergoda kiri. Yang kelima, dikatakan di ayat 9, pemuda ini keluar di waktu maghrib. Kemudian dikatakan malam itu gelap dan pekat. Jadi dia milih waktu yang salah. Ya, wrong timing. Ya, bergerak di waktu yang keliru. Nah, kadang-kadang kita tidak ngerti waktu Tuhan, tidak peka waktu Tuhan, tidak tahu seasonnya. Bergerak di waktu yang salah. Itu membuka gate temptation. Ya, waktu itu penting sekali. Yang nomor 6, dia kemudian ngobrol dengan orang yang salah. Nah, saudara, saya tidak perlu jadi seorang nabi untuk tahu tahun depan kehidupan saudara akan seperti apa. Saya cukup tahu kira-kira teman-temanmu seperti apa. Ya, karena we will become what our friends are. Kita akan menjadi sesuai dengan orang-orang yang di sekitar kita. Boleh enggak punya teman orang-orang yang belum percaya? Sangat boleh. Tapi orang-orang yang terdekat yang mempengaruhi hidup kita itu sangat penting. Kalau orang-orang yang terdekat adalah seperti perempuan strange woman ini, ya ujungnya menuju ke neraka. Ya, ini 6 pintu gerbang. Kalau kita dicobai dalam hidup ini, di bisnis, di keluarga, di keuangan, di pelayanan, atau kesulitan apapun, seringkali karena kita buka salah satu atau lebih daripada gate ini. Ya, jadi temptation seringkali datang karena kita undang tanpa kita tahu kita mengundangnya. Coba share kapan terakhir kali saudara mengundang temptation atau trouble, kesulitan atau godaan, cobaan dalam hidup saudara dengan cara membuka salah satu atau lebih daripada pintu gerbang cobaan dalam hidupmu.
Di bagian terakhir ini saya kasih judul Leadership Suicide. Diambil dari satu perikop di mana disebutkan ini hal-hal yang dibenci Tuhan. Kenapa Tuhan benci hal ini? Karena ini dikerjakan oleh pemimpin yang menghancurkan orang yang dia pimpin sendiri. Ya, ada 7 hal dikatakan, 6 bahkan 7 hal yang Tuhan tidak sukai. Karena kalau ini dikerjakan oleh pemimpin, dia itu melukai dirinya sendiri, melukai orang yang dia pimpin. Maka saya sebut leadership suicide. Ya, bunuh diri kepemimpinan. Apa saja sih itu? Yang pertama kita lihat arrogant eyes atau mata yang tinggi hati. Mata itu jendela hidup saudara. Ya. Kalau saudara lihat di misalnya punya mobile phone yang bisa membaca wajah, yang paling memberitahu mobile phone itu siapa kita adalah mata kita. Nah, saudara masuk ke negara-negara maju seperti Amerika, tidak lagi tunjukin paspor, sekarang mesinnya lihat mata kita, dia tahu siapa kita. Ya, mata kita itu lebih unik daripada sidik jari kita. Betul-betul unik. Ya. Dan anak kecil itu bisa membaca kita dari mata kita. Apakah kita nyambut dia atau nolak dia. Kita bisa aja mulutnya tersenyum tapi matanya nolak. Ya, sebagai pemimpin kita punya pilihan. Kita lihat orang, apakah kita lihat orang menganggap bahwa dia ini lebih penting dari saya atau tidak sepenting saya. Dari mata saudara bisa kelihatan. Ya, kalau berhadapan dengan orang, saudara menatap orang, saudara bisa merasa bahwa engkau penting buat aku butuh engkau, atau you are not so important. Dari mata kita orang bisa baca itu. Saudara mungkin tidak sadar tiap hari bertatapan dengan orang, dengan anak. Kadang orang heran, ini orang tidak banyak ngomong kok anak-anak mau dekat sama dia. Karena matanya. Matanya lifting up, mengangkat orang. Membangun orang-orang merasa penting karena pandangan mata kita. Ya. Nah, kalau pemimpin lihat anak buahnya dengan mata yang arogan, dia melukai rasa dignitas daripada orang yang dia pimpin. Rasa dirinya berharga itu dihancurkan. Nah, kalau orang harga dirinya dihancurkan, dia tidak akan bisa mencapai impact dalam hidup ini. Jadi, yang pertama, mata arogan itu melukai harga diri orang yang dipimpinnya. Parah sekali. Ya. Yang kedua yang Tuhan tidak suka adalah lidah yang berbohong, lidah yang berdusta. Orang-orang yang tidak mengenapkan janji, gampang janji tapi tidak dipenuhi. Ya. Ngomong tapi tidak dihidupi. Nah, kalau mulut kita ini tidak lurus dengan tindakan kita, yang dilukai apa? Yang dilukai rasa saling percaya. Ya. Lidah itu memang dikatakan tidak bertulang, tapi kekuatannya luar biasa, bisa jadi pilar. Kalau pemimpin selalu mengenapkan janjinya, omongannya dipegang, dia bisa jadi sandaran orang sebesar apapun, seberat apapun juga. Yang bisa jadi sandaran dari pemimpin bukan karena ototnya, bukan karena otaknya, tapi karena lidahnya ini sesuai antara lidah, hati, dan perbuatan. Ya. Jadi kalau kita ini lidahnya tidak bisa dipegang, ya, maka yang kita hancurkan adalah rasa saling percaya. Nah, kalau dalam rasa saling percaya tidak ada dalam sebuah tim, dalam sebuah keluarga, energi kita habis. Saling nuduh, saling curiga, saling menjatuhkan. Yang ketiga, dikatakan tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Nah, di Alkitab itu kita kalau perang bunuh orang tidak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan damai orang tidak salah dibunuh, kita namanya murder. Kalau kill is okay, tidak di bawah 10 perintah Allah. Tapi murder itu dosa. Karena apa? Murder itu pengecut. Orang tidak siap kita hantam. Orang tidak bersalah kita pukul. Kita memanfaatkan ketidaksiapan orang. Orang percaya sama kita, baik sama kita bohongin. Ya. Jadi kalau kita harusnya orang-orang percaya itu melindungi orang yang tidak bersalah. Kita tidak melindungi aja sudah keliru. Apalagi kalau kita nyakiti orang tidak bersalah. Itu pengecut sekali.
Nah, kalau pemimpin pengecut yang dilukai apa? Yang dilukai itu jiwa keberanian. Semua hal besar di dunia ini terjadi karena ada courage, keberanian. Berani nanggung resikonya karena anugerah Tuhan, berani karena iman. Ya. Tapi kalau courage tidak ada, maka dalam pelayanan tidak ada yang dicapai. Semua orang cari rasa amannya. Ya. Semua impact besar di dunia ini karena courage. Courage itu menular, ketakutan itu juga menular. Jadi kalau pemimpinnya itu tidak berani membela yang lemah, maka dalam kelompoknya culture-nya adalah culture pengecut, culture ketakutan. Kalau orang takut biasanya selalu nyalahkan orang lain. Tandanya seperti itu. Ya, cari kambing hitam dan segala macam. Yang keempat, yang bunuh diri pemimpin adalah dikatakan hati yang selalu merancangkan kejahatan. Pikirannya selalu negatif tentang orang lain. Ya mungkin pembawaannya sejak kecil, tapi ada apa-apa peristiwa selalu jurusnya negatif dulu. Selalu jeleknya dulu yang dipikir. Selalu pasti ada yang salah, pasti orang lain salah dan segala macam. Nah kalau pemimpin tidak sadar, tidak ada yang beritahu dia, setiap menghadapi persoalan, tantangan, ujian selalu mikir negatif, ya lihat keadaan selalu mikir negatifnya, yang dia bunuh, yang dia lukai apa? Yang dia lukai pengharapan, hope daripada orang yang dia pimpin. Sesungguhnya orang ikut kita sebagai pemimpin karena mereka lihat ada pengharapan, ada masa depan yang lebih baik. Pemimpin diikuti karena dia memberikan janji masa depan yang lebih baik. Tapi seringkali pemimpin yang pikirannya ini negatif terus, ya, pesimistis, cynical, negatif, sesungguhnya dia menghancurkan. Orang ikut dia untuk dapat pengharapan masa depan lebih baik, tapi dari sehari ke hari di kantor, di Roma yang keluar negatif, menghancurkan pengharapan orang yang ikut kita. Ya, itu suicide, bunuh diri. Yang nomor 5 dikatakan kaki yang cepat menuju kepada kejahatan, evil. Ya, itu dikelambangkan dengan poor judgment. Jadi kaki yang cepat menuju kejahatan itu artinya pertimbangan buruk. Ya, ada pilihannya buluk terus, salah terus pilihannya. Ya, bukan milih yang baik, milih yang salah. Nah, kalau pemimpin tidak meningkatkan kapasitasnya bagaimana membuat pilihan-pilihan dalam hidup, ya pilihannya salah terus, keliru terus, judgment-nya keliru terus. Seringkali yang terjadi dalam hidup ini, kita ini menilai orang selalu salah. Ya, kita berasumsi terus menilai salah. Nah, kalau kita sering menilai orang salah, yang dilukai apa? Yang dilukai adalah rasa percaya diri orang di sekitar kita. Nah, kalau lihat pemimpinnya nilai orang salah terus, ya, orang di sekitarnya merasa percaya dirinya akan hilang, ya, dan itu akan mengganggu kerjasama dalam tim. Yang keenam, dikatakan Tuhan benci orang yang menjadi saksi palsu. Orang yang menjadi saksi palsu di pengadilan itu dia melontarkan tuduhan-tuduhan yang palsu. Orang cari kambing hitam. Nah, saudara lihat dalam tim saudara, dalam hidup saudara, kalau kejadian apa-apa, ada orang yang selalu gampang nuduh dulu. Ya. Iblis itu kerjanya adalah sebagai accuser. Nah, dia memanifestasikan dirinya di dalam perusahaan, di keluarga, di tim pelayanan. Orang yang lihat apa-apa langsung nuduh dulu. Ya, accuser. Tuhan itu forgiver. Lawannya accuser itu forgiver. Jadi kalau pemimpin ada apa-apa gampang nuduh dulu, ya, gampang bikin judgment dulu, bukan forgiveness. Maka ini bunuh diri. Ya, karena melukai orang-orang di dalam. Orang tidak merasa memiliki lagi. Ada apa yang salah, selalu nuduh dulu, dan segala macam. Bukan lihat positifnya, bukan mengampuni, roh mengampuni yang menguasai, tetapi roh nuduh. 7, dikatakan yang Tuhan tidak suka orang yang menyebar konflik dan perpecahan. Banyak pemimpin di dunia ini untuk tetap berkuasa, dia ngadu domba dua pihak di bawahnya.
pemimpin politik biasa seperti itu. Dulu zaman Soekarno ya militer diadu dengan PKI, zaman Soeharto antara yang nasionalis diadu dengan yang fundamentalis. Untuk supaya orang tetap berkuasa, seringkali disebar benih-benih perpecahan supaya semua orang butuh saya. Ya. Nah, pemimpin seperti ini bunuh diri. Ya, karena dengan cara strateginya untuk mempertahankan kekuasaannya, dia sungguhnya menghancurkan, menggali liang kuburnya sendiri. Nah, ini 7 hal yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di luar sana maupun di gereja. Pemimpin kelihatannya pemimpin rohani, tapi tiap hari dia bunuh diri dengan 7 tindakan ini yang diungkapkan oleh Salomo. Ya, wajar di dunia sana, tapi dalam kekristenan ini bunuh diri karena menghancurkan, memotong kaki kita sendiri. Ya. Nah, kita berdoa, saya berdoa dari 7 hal yang diungkapkan Salomo di pasal 6 dan 7 ini kita belajar supaya kepemimpinan saudara makin healthy, makin sehat, makin berdampak, makin memberkati. Bukan sekedar melanggengkan kekuasaan, tapi kemudian memotong kaki sendiri.